Menyapa Anda semuanya, masih di program Bible Everyday. Kita belajar bersama-sama hari ini di Ibrani pasal yang ke-11. Ini tentang saksi-saksi iman. Daftar tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa yang ditulis kembali oleh penulis Ibrani untuk mengingatkan kepada jemaat bahwa sebelum mereka ada orang-orang yang mempertahankan imannya secara luar biasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan di zamannya. Orang-orang yang harusnya menjadi teladan buat mereka. Ada begitu banyak nama yang muncul di pasal yang ke-11 ini. Mulai dari Habel, demikian juga Abraham, Yakub, Ishak, Musa, Yusuf, Daud, dan masih banyak lagi nama yang masuk ada di sana. Dan tidak semua nama itu memiliki latar belakang yang baik. Ada beberapa nama yang latar belakang hidupnya juga kelam, latar belakang hidupnya juga suram. Sebut saja di dalam ayat yang ke-31, Alkitab menulis, karena iman Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Mungkin kita heran kenapa penulis Ibrani dalam konteks ini, kenapa Alkitab memasukkan Rahab. Memang Rahab dia menolong atau menyambut pengintai-pengintai itu, tapi bukankah Rahab itu perempuan sundal? Mungkin atau lebih tepatnya bahwa dimasukkan nama Rahab menunjukkan bahwa apapun latar belakangnya tidak soal. Yang penting adalah keputusan mereka terhadap imannya. Tidak soal apakah Rahab perempuan baik-baik atau perempuan sundal. Namun ketika mereka menyambut pengintai-pengintai itu, maka iman itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Nama Yakub juga masuk di dalam daftar di sini. Yakub kita tahu, namanya saja berarti penipu. Dan latar belakang hidupnya juga lah bukan anak yang baik-baik. Karena dia menipu kakaknya, dia menipu ayahnya dengan cara yang sangat licik. Tapi juga Yakub akhirnya kita tahu bahwa menjadi tokoh penting di Israel, dipakai Tuhan. Dari nama Yakub akhirnya menjadi Israel. Ada banyak kelemahan juga yang muncul. Ketika di pasal ini menyebut nama Musa, Musa memang orang yang baik, orang yang hebat, pemimpin yang luar biasa, tetapi bukanlah pemimpin yang sempurna. Musa juga bisa gagal, bahkan ada fase tertentu yang membuat kegagalannya itu berakibat fatal. Musa marah, Musa tidak menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, sehingga oleh karena dosanya itu Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau kita membaca nama-nama ini, mereka bagaimanapun juga adalah orang biasa seperti saya, seperti saudara. Artinya apa? Seandainya, dan saya pikir itu hal yang pasti, di dalam surga nanti ada kitab kehidupan yang mana nama-nama orang percaya dicatat, maka nama saudara, nama saya, apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, apapun kelemahan kita, saya meyakini selama Anda pegang Yesus sungguh-sungguh, beriman kepada Yesus sungguh-sungguh, maka nama Anda akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi mungkin nama kita akan ditulis melanjutkan daftar tokoh-tokoh iman ini. Mungkin kita tidak seluar biasa Musa, kita tidak seluar biasa tokoh-tokoh yang tercatat di dalam Alkitab. Namun kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, hidup berkenan dan menyenangkan hatinya, percayalah, nama saudara, nama saya, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan ini. Jadi pastikan nama Anda tercatat di sana. Menjadi perenungan buat kita semuanya. Bukan bermaksud menakut-nakuti, namun seandainya hari ini kita harus berpulang, masa kontrak di bumi kita habis. Pertanyaan besarnya adalah, apakah nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan? Kalau nama Anda, nama saya tercatat, berbahagialah kita.
Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Kita berbahagia karena nama kita tercatat. Namun celakalah kita kalau nama kita tidak didapati ada di sana. Tidak ada nama kita di dalam kitab kehidupan. Dan kalau tidak ada nama kita di kitab kehidupan, nasib hidup kita di dalam kekekalan sudah jelas. Kita tidak akan bertemu dengan Yesus, penebus penyelamat kita. Tapi kita akan berada di neraka yang mengerikan, yang penuh dengan penderitaan untuk selama-lamanya. Mari kita renungkan bersama-sama. Pastikan namamu tercatat dalam kitab kehidupan, sebagaimana nama tokoh-tokoh Alkitab tercatat di dalam Ibrani pasal 11 ini. Tuhan berkati.